apa-apa yang diharamkan dengan orang yang janabah. Pembicaraan kita adalah bahwa hilangnya hadas besar dengan mandi wajib. Nah, lalu ketika seseorang ini berhadas besar, janabat yang ini dua, bisa karena keluar mani, bisa karena jimak bersetubuh, maupun karena keluar mani. Ketika itu ada beberapa hal yang diharamkan. Ada tagelah. Lalu apa-apa yang diharamkan dengan orang yang janabat? Janabat atau orang yang janabat adalah keluar air mani dan jimak. Diharamkan sebab janabat dan orang yang melahirkan 6 perkara. Bila ada orang yang berjanabat atau melahirkan, maka ada 6 perkara yang diharamkan. Pertama, salat. Jadi bila orang berjanabat belum mandi wajib, maka haram salat. Sah kada, malah dapat dosa. 2, tawaf. Jadi orang tawaf tidak boleh janabah, haram. 4, menyentuh. 5, membawa Quran. Menyentuh Quran haram, orang yang janabat itu. Membawanya pun haram. Nyatanya menyentuhnya haram, apalagi membawa. Tetapi membawa nang ini maksudnya membawa nang itu tujuan utama. Kalau membawa nang ini dengan benda lain, maka ada lagi menjadi haram. Umpamanya sidin waktu ke pasar manukar Al-Quran, buat sidin dalam bakul sidin, dalam tas sidin. Rupanya di situ kada hanya Al-Quran, bawang ada, lagi lombok ada, bagaimana pengantinan nih, baju ada, nukar. Nah, kalau bersama benda yang lain, Quran bukan tujuan lain, bukan semata-mata Quran tujuan utamanya membawa, maka hukumnya boleh. Tetapi kalau mengangkatnya semata-mata Al-Quran, maka kada boleh. Lima, diam di masjid. Jadi orang yang belum mandi janabah, masih berhadas besar, haram hukumnya diam di masjid. Artinya berdiam di masjid baik berdiri atau duduk sekalipun dengan berulang-ulang. Haram hukumnya berdiri kah, berduduk kah, haram. Sekalipun berulang-ulang, arti berulang-ulang itu kada sempat berhenti, cuman berjalan, cuman berbolak-balik, masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu itu juga. Nah, ini namanya berulang-ulang, berbolak-balik. Walaupun kada sempat berdiam, itu sudah haram. Misalnya ada orang berhadas besar, rupanya masuk nih, masuk, setelah masuk kembali, tapi dalam pintu yang sama, walaupun kada berhenti, itu juga haram. Apalagi memang beristilah duduk atau diam di situ, jelas hukumnya haram. Kalau lewat itu kada haram. Masuk daripada satu pintu, kalau pintu yang lain umpamanya ada yang masuk di pintu situ, keluar pintu situ dengan tanpa berhenti, cuman lewat. Nah, ini kada haram. Kalau di sini
Kenapa dia boleh masuk situ kawanya jalan hige? Nah, mungkin sulit membayangkan ini misalnya ya orang misalnya di Masjidil Haram, mudah kenapa Masjidil Haram pada taat pulang. Nah, masuk dari pintu satu, keluar pintu yang lain. Soalnya kalau mau memutar jauh benar. Lalu melintas lewat saja, masuk dari pintu timur, keluar dari pintu barat, mau banyak lewat. Kada sempat berdiam, ini boleh. Cuma ada tambahan bagi orang yang haid. Kalau orang yang haid, kadang-kadang lewat pun bisa haram. Kalau dia tahu bisa mengotori masjid, rupanya ada sempat membungkus. Mana kalau lewat di masjid neng ini bisa berubuyat sakon ini nah ini maka tetap kada boleh walaupun cuma lewat. Nah, jadi kita ulangi, orang yang janabat berdiam di masjid haram, baik berduduk ataupun berdiri, atau berbolak-balik masuk dari pintu satu keluar dari pintu itu berbolak-balik, walaupun kada sempat berdiam juga haram. Yang dibolehkan cuma lewat silahkan, melintas di situ, boleh hukumnya. Tetapi bagi orang yang haid atau nifas ada syarat tambahan. Melintas pun, melewati masjid pun bisa kadang-kadang haram. Ketika dia takut atau bisa ada kemungkinan akan mengotori masjid. Ada sempat membungkus-bungkus. Kalau bakabeb boleh, kalau bakabnya. Baik, kita teruskan. 6. Membaca Al-Quran dengan maksud membaca. Jadi haram bagi orang yang janabat membaca Al-Quran nang tujuannya semata-mata membaca. Jika seorang perempuan membaca Al-Quran dengan maksud untuk menjaga diri atau mengambil berkah, seperti membaca sebagian wirid, sidin bila ada sembahyang 21 bismillahnya, ayat kursi sekali, nah wirid sudah. Atau niat menjaga hafalan, nah kayak apa ini? Atau seperti membaca sebagian wirid dan yang di dalamnya terdapat Al-Quran, atau memaksud atau tanpa maksud membaca Al-Quran, seperti dia niatnya zikir ketika hendak begawi sesuatu yang baik, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niat sidin itu sebagai zikir, bukan untuk membaca Al-Quran. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Nah, ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kadang ini membaca, kayak apa? Maka tidak diharamkan. Berarti yang haram tuh niat membaca Al-Quran. Maksudnya tuh memang semata-mata membaca Al-Quran. Kalau kita ulang tadi, kalau untuk menjaga hafalan, menjaga diri saja, atau mengambil berkah, atau membaca wirid yang sebagian seperti dia membaca wirid yang sebagiannya di dalamnya ada Al-Quran, atau tanpa maksud membaca Al-Quran semata-mata berzikir, baca Bismillah, baca Alhamdulillah ketika dapat nikmat, kayak apa? Tidak diharamkan. Nah kalau inya kada menyotor, misalnya kada murajaah, bisa ini hilang hafalan, takut hilang, maka hukumnya boleh. Berarti kan kada niat semata-mata membaca. Silakan. Menambah hafalan. Nah kalau menambah hafalan kada di sini, berarti niat bisa niat membaca itu kada boleh. Niatnya tadi menang hafalan ada kan dijaga.
Karena sudah sebaiknya jangan itu. Niat menjaga yang sudah ada aja. Sudah kan kita sangat dianjurkan hafalan yang ada itu jangan sampai hilang.